Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anil zina. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Carl Gustav di dalam bukunya The New Morality mengatakan premarital sex relation women and young people in most western see disease alike. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di dunia barat sana saat ini dianggap hal yang wajar-wajar saja. Fenomena tersebut kini menjadi epidemik bagi kalangan masyarakat Indonesia, bahkan di kalangan generasi muda. Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan 3,8 juta lebih para pemuda kita yang terlibat di dalam pergaulan bebas dan perzinahan. Karena itu para hadirin, agar pergaulan bebas dan perzinahan tidak terus merajalela, maka kita harus membendung dan menghadangnya dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dan akurat, cakap dan tanggap. Dan apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin wal hadirat, marilah kita mengkaji lebih dalam kembali tentang ayat tersebut. Di dalam ayat ini terdapat kalimat wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Bukan wala taf'aluz zina, dan janganlah kamu melakukan zina. Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan, an-nahyu 'anil qurbi ablagu minan nahyi 'anil fi'li. Larangan menjauhi lebih tegas dan keras daripada larangan melakukan. Maksudnya, li'annahu yufidun nahyi 'an muqaddimatiz zina kallamsi wal qublati wan nadrati wal ghamzi wa ghairi dzalik. Janganlah kamu melakukan hal yang dapat menghantarkan kepada zina, seperti berpegangan, memandang, mencium, merayu, dan sebagainya. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Hadirin wal hadirat, sekarang timbullah pertanyaan, bagaimana kehidupan para pemuda kita di negeri ini jika dikaitkan dengan ayat tadi? Alhamdulillah para hadirin, para pemuda kita masih banyak yang memiliki iman yang kuat, akhlak yang bermartabat, dan pergaulan yang sehat. Salah satu buktinya, tidak sedikit para pemuda kita yang masih aktif di dalam majelis ta'lim. Tidak sedikit para pemuda kita yang masih gemar mengikuti studi keislaman. Tidak sedikit para pemuda kita yang masih mau bergabung di dalam organisasi pemuda berbariskan keagamaan. Bahkan akhir-akhir ini kita pun ikut bahagia dengan munculnya istilah ikhwan dan akhwat. Istilah tersebut menunjukkan bahwa para pemuda kita adalah pemuda yang taat dan beragama. Namun sayang seribu sayang para hadirin
Hadirin, tidak sedikit pula para pemuda kita yang perilakunya memalukan, memilukan, bahkan mengkhawatirkan. Lihatlah, tidak sedikit para pemuda kita di luar sana yang sudah terbius oleh budaya mabuk-mabukan. Tidak sedikit para pemuda kita yang masih gemar menonton film yang memalukan. Tidak sedikit para pemuda kita di luar sana yang masih hobi bermain judi. Dan tidak sedikit pula para pemuda kita yang masih suka berciuman, bermesraan, bahkan melakukan hubungan badan tanpa diikat oleh tali pernikahan. Na'udzubillah. Oleh karena itu para hadirin, kewajiban kita sekarang ialah menyelamatkan para generasi muda dari pergaulan bebas dan perzinahan. Dan apa yang harus dilakukan oleh generasi muda? Sebagai jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Hai para pemuda, apabila engkau telah ba'at, hendaknya engkau menikah. Karena itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan apabila kamu tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena itu dapat menutup pandangan dan menjaga kemaluan. Hadirin, dengan demikian kesimpulan ini, uraian ini dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dan perzinahan adalah salah satu penyakit yang saat ini sedang merebak dan marak di kalangan generasi muda. Agar pergaulan bebas dan perzinahan tidak terus merajalela, hendaknya kita harus membentengi diri dengan segera menikah, dan menikah. Sebagai penutup, saya menghimbau kepada para generasi muda, lebih baik menikah daripada berzina. Menikah adalah ibadah, berzina adalah dosa. Lebih baik menikah dini daripada berzina dini. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para pemuda kita terhindar dari pergaulan bebas dan perzinahan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Ihdinas shiratal